Itu kalau di dalam rumah sakit itu ada nggak sih mas? Iya, masuk. Pengalaman saat diisolasi di rumah sakit ya mas dengan? Pertama aku terus terang wedi, takut aku. Aku kan bayanganku apa sih, ruang isolasi itu ngeri gitu, nanti kita ditinggal sendiri kan gitu ya. Tapi realitanya gimana mas? Realitanya enggak. Kalau saya ngalami menyenangkan sih. Ya cuman kalau udah sembuh ya penyakit bosen melanda. Ya menyenangkan ya, perawatnya lucu-lucu. Nah ini kan hanya batas buat berbagi informasi buat teman-teman edukasi gitu loh. Iya, betul. Biar teman-teman itu nggak takut gitu. Isolasi itu kayak gimana, bagaimana ngerinya. Kan kebanyakan sudut pandang masyarakat kan bahwasanya kalau di isolasi di rumah sakit itu kayak dikerangkeng, dikurung gitu. Nah, itu bayanganku pertama. Dan kejadian realnya aslinya nggak sampai kayak gitu kan. Boten, nggak sampai seperti itu. Buat teman-teman, jadi kalau misal positif jangan takut. Ya. Terus lagi yang perlu mungkin beberapa orang belum tahu ya, Azia. Iya mas. Jadi kalau penyakit ini ternyata halusinasi loh, penyakit ini. COVID ini halusinasi. Jadi gimana mas? Halusinasinya nggak bisa dihitung tenang nggak atau gimana? Semakin kita takut, semakin apa ya? Penyakit ini semakin dugem gitu loh. Semakin seneng gitu loh. Iya. Ini kalau pengalamanku sih. Nah, cuman beberapa orang mungkin tingkat halusinasinya berbeda. Iya. Kalau aku waktu itu udah enakan badan, ya. Kan nggak ada yang mandi, aku mandi. Kayak ada yang ngawasi gitu loh. Kayak perasaanku kayak orang sing delok ngono loh. Berarti lebih ke nyerang ke pemikir. Oh. Iya, kayak lebih nyerang ke psikologis gitu loh. Iya, psikologis. Ya. Semakin takut, semakin khawatir, semakin mikir angsuran BRI, semakin cemas. Ini semakin seneng ini penyakit ini, virus ini gitu loh. Gitu. Jadi gimana ya? Beberapa orang berbeda. Ada yang sampai halusinasi itu didatangi orang tuanya yang udah meninggal loh. Iya. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Aku sudah nanya beberapa responden dan lihat di YouTube 5 bulan yang lalu ternyata video ini rilis. Seorang dokter itu dia terpapar virus COVID-19. Ya. Kemudian dia isolasi mandiri di rumah. Dia sampai didatengin dan itu ada videonya di channelnya iNews kalau nggak salah. iNews itu loh, media itu loh. Iya. Berita. Loh, ternyata beneran. Dia sampai didatangi orang-orang ini saking cemasnya dia kan gitu. Tapi kalau waktu positif nih mas. Iya. Itu kalau kayak makan gitu nafsu nggak mas? Wah, ora enak. Rasanya kayak peceran. Iya. Kalau peceran gimana tuh mas? Iya, bakso langganan saya itu biasanya aku sampai nongkrong sawen-wen kan tak suruh bungkusin. Itu rasanya nggak enak. Ada kayak tanda-tanda kayak indera penciuman, rasa gitu, gangguan mas? Pas itu indera penciuman udah mudar ya. Udah berkurang, tapi belum sampai enggak bau sama sekali. Kan aku masih di rumah waktu itu kan. Iya mas. Nah terus setelah aku ngalami ini katanya ambekannya sesek gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya bukan sesek sih, aku lebih ke menggeh-menggeh gitu loh. Oh, menggeh-menggeh. Menggeh-menggeh gitu, kayak habis lari gitu loh. Iya mas. Gede. Habis lari kenceng terus berhenti kan. Nah, seperti itu. Aku telepon sama satgasnya desa, terus sama satgasnya COVID desa itu disuruh ke rumah sakit. Nah di rumah sakit aku dipakein ini yang oksigen itu loh. Nah itu enak banget. Loh, tapi itu posisi zaman sendirian berarti di kos? Iya sendirian. Sendirian ya, tapi teman-teman alhamdulillah banyak, terus akhirnya diantar itu. Nah
Sampai rumah sakit dikasih itu dan aku dicek. Nah ini yang orang nggak tahu. Kalau nafasnya menggeh-menggeh, asal dia nggak punya riwayat mengi ya, nggak punya riwayat asma, itu berarti saturasi oksigennya turun. Nah, itu gejalanya mas. Sudah masuk, itu sudah pasti dipastikan positif itu. Jadi saturasi oksigen itu dimana kandungan oksigen di dalam tubuh ini berkurang. Ya jauh di bawah angka normal. Angka normalnya kan 95 sampai 100. Iya. Nah, itu ada alat yang dijepit di jari itu. Kalau dijepit di baju namanya jepitan. Nah itulah. Yes, aku nggak ada kalimat gimana ya, saking awak leso diarani positif ya wes bilang gitu. Yang penting aku waras gitu toh. Nggak tahu, ternyata mungkin kalimat-kalimat yang atau pikiran yang masa bodoh itu ternyata nggak tahu, mungkin bisa memicu sembuh atau bagaimana, aku nggak tahu juga. Semua itu kan tinggal ke pola pikir masing-masing mas. Sepertinya gitu mas. Bener sih kalau itu mas. Jadi misal kita udah yakin kalau kita bakal sehat, pasti bisa sehat mas. Aku sangat yakin sekali kalau aku sembuh waktu itu. Nah, kita belok kanan ya mas. Siap. Berarti ngelawan arus ngisor nggak boleh ya? Nggak boleh mas. Kan satu arah soalnya. Iya. Setelah 9 hari dinyatakan sembuh, aku 3 hari pakai oksigen. Pakai bantuan gitu mas? Oksigen 3 hari. Setelah itu angka ininya normal, ya wes, ya tak pakai. Ya Allah mas. Loh, ditutup juga ya? Iya. Digembok? Digembok. Oh. Mana ini? Jalan ke sana apa mas? Ayo, enggak apa-apa. Pinggir jalan ya serah masalah. Ayo. Lihat view tambah-tambah ya mas? Ayo. Ke arah Danyang. Siap. Tapi alhamdulillahnya udah sembuh ya mas. Alhamdulillah sudah sembuh Dan kembali aktivitas normal. Aku di swab lagi sebelum masuk aktivitas kerja, itu di swab lagi dan hasilnya negatif. Wow. Tapi sempat pertama kali itu shock gak sih mas, teman lemes gitu, kaget? Shock sih enggak. Aku lumrahe wong loro gitu loh. Berarti aku udah pernah dulu sakit seperti itu. Waktu belum musim seperti ini loh ya. Ternyata demam berdarah dulu itu. Oh, mas waktu kena TB. Jadi sakitnya ya mirip-mirip gini, demam terus sudo, demam sudo gitu. Tapi misal kalau mentalnya nggak kuat mas. Iya, betul. Itu bahaya banget. Pemikiran dan hati itu semuanya harus happy. Iya sih. Nah, misal kalau nggak sinkron mas, terus maksudnya mikirin sesuatu yang enggak itu kan malah ngedonin tubuh terus lemes mas. Iya, untungnya aku nggak pernah mikir. Makanya sekolah SMA 4 tahun. ternyata nggak mikir ada positifnya juga ya. Ya jangan ditiru teman-teman ya, tetap mikir tapi posisikan mikirnya ke yang positif. Ini jurusan mana sih? Jurusan ke Danyang itu loh mas. Aku gak ngerti. Oh, jurusan Cerme ya? Arah Cerme ya? Yang bisa tembus Betering. Oh, tembus Betering ya? Oh, aku lagi kisah murmur. Ya kan jalan mas. View-nya tambah-tambah sih. Iya, apik. Iya. Mantap. Ada lagi sing ditanyakan seputar aku opname ya. Apa ya mas? Kan banyak nih mas, kayak info yang beredar di kalangan masyarakat bahwasannya ketika ada orang yang sakit terus di COVID kan, itu kalau di dalam rumah sakit itu ada nggak sih mas? Itu kayak gitu itu. Kalimat
di COVID kan itu kan kalimat yang beredar ya. Iya. Kalau nggak tahu sih, kalau ditinjau secara kasus-kasus hukum kan nggak pernah ada bukti bahwa yang secara klinis menyatakan ikut di COVID kan. Ternyata kan memang COVID beneran kan. Makanya ada datanya Thomas itu. Ya, berani ngeklaim karena ada data yang bahwasanya dia itu COVID gitu loh, kena COVID. Ya, tapi putusan pengadilan yang seperti itu kan nggak ada. Putusan pengadilan yang bener-bener ini di COVID kan dan kan nggak ada. Iya, nggak ada. Berarti kalau belum ada putusan pengadilan itu dalam kategori apa coba? Ayo, dalam kategori ada orang yang melaporkan itu hoax bisa juga loh. Iya. Ya kan? Iya, Mas. Nah, kalau memang berbicara masalah ini ya secara fakta ya harus di pengadilan kan gitu. Iya, Mas. Ya, tapi kalau di luaran ya banyak sekali Mas yang kita yakini begini kadang kita nggak cocok. Yes, itu isu-isu sensitif. Gue kena sensor YouTube ya. Gak apa-apa, ini kan hanya sebatas info gitu loh Mas. Betul. Iya. Jadi buat teman-teman jangan takut ketika udah positif terus takut ke rumah sakit, takut diginiin, dianuin. Iya. Jadi tetap santuy aja, tetap berpikiran yang positif agar bisa menghasilkan yang positif juga. Betul. Terus yang satu lagi kalau masuk di ruang isolasi Mas, itu harus ada paketan dan HP yang enak pokoknya. Paketan internet. Ada anggaran dana dialokasikan buat fasilitas itu Mas, kayak paketan terus. Ya, paket internet itu harus ada. Ya, nah kalau internet ya nggak ditanggung negara, itu kita beli sendiri. Saya pikir ada kayak dari negara gitu Mas. Nggak. Jadi harus ada paket internet, karuan kalau ada wifi-nya kan enak ya. Iya sih. Jadi itu kan nggak bikin jenuh. Itu fungsinya apa? Kalau ada misal urgent, kita jangan segan-segan buat telepon nomor hotline yang sudah disediakan dari ruangan kita di isolasi. Misal kayak tiba-tiba bukan sesak banget gitu. Ya, harus segera telepon. Nah, itu harus. Nah, kadang-kadang cuman edukasi ini yang nggak dikasih tahu ke mungkin ya beberapa rumah sakit mungkin ya, di beberapa pasien mungkin nggak ngalami ya. Atau mungkin ngalami atau pas dijelasin mungkin nggak dengarkan kan gitu. Nah, jadi kalau ada ini harus, soalnya apa? Perawat-perawat yang hubungi di ruang isolasi itu hanya jam-jam tertentu saja. Misal ada pemeriksaan pagi, kalau yang bersih-bersih ya pagi, ya siang, malam, habis makan malam ya sudah nggak ada di ruangan isolasi. Dia sudah ada di ruang kontrol. Jadi yang saya alami itu dia nunggu nih CCTV itu loh, lihat CCTV ya. Karena lanjut gimana? Dan sebetulnya kita nggak perlu takut kan Mas sama kayak petugas-petugas yang berpakaian full. Nggak perlu takut kok. Jadi asik sebenarnya petugasnya, ramah-ramah ya Mas. Ya kalau aku bilang sih kayak orang nongkrong gitu loh. Jadi ada yang pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Jawa corong gresian gitu kan enak. Wis dipangan borong tak iki piye kan gitu kan ibaratnya. Nah, itu kalau aku yang mandang itu bukan suatu intervensi tapi suatu hiburan. Dia mengkondisikan buat seperti kayak di luar rumah sakit gitu loh. Iya, kayak nongkrong kayak gitu. Mantap banget sih Mas infonya. Ya, jadi yang penting pikiran kita jangan negatif. Maksudnya negatif tuh kadang-kadang orang gini ya, waduh COVID ini kalau nggak hidup ya mati, itu negatif loh. Nah iya itu Mas, itu negatif, itu yang bikin pola pikir kita jadi kacau. Kena COVID COVID ya kok, gitu malah bagus. Iya benar Mas. Ya mungkin ada pikiran-pikiran nakal sedikit itu enggak masalah. Artinya begini, COVID, walah perawatnya ayo rek. Itu positif ya. Itu positif untuk meningkatkan imun ya. Kita jangan mandang itu wah dosa gini. Ya kita lagi butuh ya seperti itu, terapi seperti itu. Butuh banget Mas. Kita lagi butuh. Ini mau ke bawah jembatan atau gimana Mas? Ngikut sampean. Enaknya di mana kan yang mau nyoba sampean? Tapi mau nyoba di bawah jembatan sana toh Mas? Monggo sampean golek view yang enak sing tahu sini. Ya coba aja Mas. Sini ya kosong.
Jadi mungkin udah cukup ya Mas, putar info percovidan ketika dia isolasi di rumah sakit itu. Siap, kira-kira kita sudah menemukan garis besarnya, yaitu positif dan enjoy dan happy pokoknya. Nah, ya. bener banget itu Mas. Oke. Jadi ya teman-teman, cukup sekian dari saya, dan semoga infonya ini cukup bermanfaat buat teman-teman semua. Mantap. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan Mas tim moderator juga. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian juga Din Moderator undur diri. Jangan lupa subscribe juga channelnya Rossi Wijaya Motovlog. And see you to the next video. Bye bye.